Halo semuanya. Kisah yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar cerita tentang cinta terlarang, tapi tentang bagaimana rasa cinta yang salah arah bisa berubah menjadi kebencian dan darah. Kasus ini terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, awal tahun 2024. Seorang perempuan muda bernama Fitria, berusia 23 tahun, tega menghabisi nyawa Siti Maimunah, istri sah dari kekasih gelapnya sendiri, Pusini, yang telah ia cintai selama 2 tahun. Apa yang membuat seorang wanita sampai tega membunuh istri dari pria yang ia cintai? Mari kita bahas secara lengkap dari awal mula hubungan mereka hingga malam pembunuhan yang menggemparkan warga Madura. Fitria dan Pusini sebenarnya tinggal di desa yang sama, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Mereka sudah saling mengenal cukup lama, bahkan sebelum Pusini dan istri menikah. Pusini, pria berusia 33 tahun, dikenal sebagai sosok ramah namun tertutup soal urusan pribadi. Ia sudah menikah dengan Siti Maimunah berusia 29 tahun dan mereka telah memiliki anak. Walaupun kehidupan mereka cukup harmonis dan tenang, namun entah setan apa yang membuat Pusini membagi cintanya untuk tetangganya sendiri. Pusini diam-diam ternyata memiliki hubungan terlarang dengan Fitria. Hubungan itu dimulai sekitar 2 tahun sebelum peristiwa berdarah terjadi. Keduanya menjalin komunikasi diam-diam, bertemu di tempat sepi, dan sering bertukar pesan di malam hari. Di awal hubungan, Fitria merasa bahwa Pusini benar-benar mencintainya. Ia percaya bahwa suatu hari, pria itu akan meninggalkan istrinya dan menikah dengannya. Sayangnya, seperti banyak kisah perselingkuhan lainnya, janji itu tidak pernah benar-benar ditepati. Hubungan gelap itu akhirnya mulai goyah. Dalam 2 bulan terakhir sebelum kejadian, Pusini mulai menjauh dari Fitria. Ia jarang menemuinya, bahkan kadang tidak membalas pesan-pesan yang dikirim Fitria. Itu semua karena Pusini mulai sadar. Ia merasa berdosa kepada istrinya karena telah mengkhianati cintanya. Ia ingin menyudahi hubungan terlarangnya selama ini. Ia berniat untuk memutuskan hubungannya dengan Fitria, lalu memulai hidup baru di Surabaya dengan membuka toko sembako. Fitria mulai merasa curiga dan marah. Dan kecurigaannya ternyata benar. Pusini dan istrinya Siti berencana untuk pindah ke Surabaya dan membuka usaha kecil bersama. Langkah itu membuat Fitria merasa ditinggalkan, seolah seluruh pengorbanannya selama 2 tahun sia-sia. Fitria mengaku sangat kecewa karena hubungan mereka berakhir begitu saja. Ia merasa dikhianati dan kehilangan arah hidup. Perasaan cinta yang dulu hangat berubah menjadi amarah dan dendam. Hingga pada Senin, 8 Januari 2024 siang, Fitria mendengar kabar bahwa pikap milik Pusini telah laku dijual. Fitria mengetahui bahwa Pusini sedang di Surabaya untuk keperluan mengirim barang ke sebuah toko. Hal ini Siti sendiri yang memberitahu. Untuk informasi, Siti dan Fitria sebenarnya saling mengenal dan akrab. Selama ini perselingkuhan mereka tak pernah terendus Siti sama sekali, padahal rumah mereka pun berdekatan. Mungkin di benak Siti, dia sangat percaya kepada suami yang dicintainya. Hingga tak mungkin suaminya berselingkuh, apalagi dengan tetangga dan teman curhatnya ini. Tahu bahwa Pusini sedang di Surabaya, Fitria bertekad untuk menghabisi Siti. Fitria kemudian menghubungi Pusini untuk memastikan apakah benar ia sedang di Surabaya. Sehari-hari Pusini bekerja sebagai sopir, sehingga ia kerap bepergian untuk mengantar barang. Lama tak menjawab, pada malamnya, Pusini membalasnya dengan nada marah bahwa dirinya lagi sibuk. Pusini juga meminta agar tak menghubunginya lagi. Sikap Pusini yang acuh ini membuat Fitria semakin terbakar cemburu.
Ia lantas bertekad untuk menghabisi Siti, istri sah Pusini. Pada dini hari itu, Fitria lantas mengganti bajunya dengan jaket hoodie dan mengenakan masker hitam, sehingga perawakannya seperti lelaki. Ia lantas mengambil celurit yang berada di rumahnya. Selanjutnya, Fitria keluar rumah dengan menenteng celurit menuju rumah Pusini. Sekitar 20 menit, Fitria tiba di belakang rumah Pusini. Di sana, ia duduk bersembunyi menunggu Siti keluar. Fitria sempat merasa bosan karena menunggu lama. Namun menjelang subuh, Nisa, kakak ipar Siti, keluar rumah menuju kamar mandi. Siti memang tinggal serumah dengan kakak kandungnya yang telah mempunyai istri. Mengetahui hal ini, Fitria segera menyelinap masuk rumah dan langsung menuju kamar Siti. Saat di dalam kamar tersebut, Siti sempat terbangun dan duduk untuk melihat siapa yang masuk. Namun, belum sempat duduk, Fitria segera menghunuskan celuritnya ke Siti dan mengenai kasur. Sadar diserang, Siti sempat melawan dengan menangkis pada bacokan kedua. Namun pada bacokan selanjutnya, celurit Fitria berhasil menebas tubuh Siti berkali-kali. Fitria kemudian keluar dan kabur pulang. Sedangkan Siti yang terluka kemudian berteriak meminta tolong. Teriakan ini didengar kakaknya, Rikman. "Ada apa, Dek?" tanya Rikman yang mengetahui sekujur tubuh Siti sudah bersimbah cairan merah. Rikman lantas keluar dan sempat mengejar Fitria. Namun cepatnya Fitria kabur membuat Rikman kehilangan jejak. Rikman lantas kembali ke rumah dan menolong Siti yang sekarat dan akhirnya tewas. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh desa. Suami korban, Pusini, yang saat itu berada di Surabaya, langsung pulang dalam keadaan panik dan syok. Pembunuhan pada Selasa, 9 Januari 2024 itu kemudian dilaporkan ke polisi, sedangkan jenazah Siti selanjutnya dimakamkan. Yang mengejutkan, ia sempat menghadiri pemakaman korban, berpura-pura berduka di depan warga agar tidak dicurigai. Bahkan sebelum polisi mengungkap siapa pembunuhan Siti, ia masih sempat membuat video di akun TikTok miliknya. Namun tindakan itu justru memperkuat dugaan polisi karena beberapa saksi melihat luka gores di tangannya. Seminggu setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian mendapatkan petunjuk dari pakaian Fitria yang tertinggal di semak-semak dekat belakang rumah Siti. Dari penemuan ini, kemudian polisi mengantongi sosok pemiliknya. Fitria kemudian dijemput di rumahnya dan dibawa ke kantor polisi. Di hadapan penyidik, Fitria kemudian mengakui semua perbuatannya. Ia lantas ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Akibat perbuatannya, Fitria dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 dan pasal 351 tentang tindak pidana pembunuhan. Berkasnya kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan segera menjalani persidangan. Selasa, 11 Juni 2024, Pengadilan Negeri Sampang kemudian menjatuhkan vonis 18 tahun pidana penjara. Vonis ini lebih berat setahun dari tuntutan jaksa, yakni 17 tahun pidana penjara sebelumnya. Kasus ini langsung viral di media sosial. Akun TikTok yang diyakini milik Fitria dibanjiri komentar pedas dari netizen. Banyak yang tak menyangka perempuan muda yang tampak biasa itu ternyata bisa melakukan aksi sedingin itu. Di sisi lain, warga desa juga merasa iba pada keluarga korban. Siti dikenal sebagai sosok yang penyabar. Bagi banyak orang, kisah ini menjadi gambaran betapa berbahayanya hubungan terlarang. Tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga bisa menghilangkan nyawa. Kasus Fitria dan Siti Maimunah di Sampang mengajarkan kita satu hal penting. Rasa cinta yang tidak dijaga dengan akal sehat bisa berubah menjadi bencana. Cinta tanpa kendali bisa membuat seseorang lupa diri, bahkan lupa bahwa hidup orang lain ikut dipertaruhkan. Perselingkuhan bukan hanya pengkhianatan terhadap pasangan, tapi juga terhadap nurani dan hati sendiri. Karena ketika cinta berubah menjadi obsesi, akhirnya hanyalah kesedihan, penyesalan, dan jeruji besi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua,
bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah lahir dari penderitaan orang lain.